Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel CS Wardana 75. Di video kali ini, aku mau bahas tentang salah satu berita yang lagi heboh banget dan banyak diomongin di mana-mana. Berita tersebut tentang skandal keuangan yang dialami salah satu perusahaan BUMN, yaitu Jiwasraya buat kamu yang belum tahu nih. Di bulan Juni tahun ini ada sidang perdana terkait kasus dugaan korupsi dan pencucian uang PT Asuransi Jiwasraya, yang ngelibatin manajemen Jiwasraya dan beberapa direktur utama perusahaan. Di sisi lain, ada ribuan nasabah Jiwasraya yang lagi nunggu kepastian pencairan klaim asuransi mereka. Kasus ini tuh diperkirain ngerugi negara sebesar 16,8 triliun rupiah. Wah, sebetulnya ada apa sih? Jiwasraya itu kan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang asuransi. Kok bisa-bisanya ya BUMN tuh sampai gagal bayar polis asuransi? Bukannya kalau BUMN itu harusnya aman? Masa sih perusahaan milik negara sampai bisa gagal bayar ke nasabah? Percaya atau enggak, kenyataannya memang itulah yang terjadi sejak akhir tahun 2018, Jiwasraya tuh nggak sanggup buat bayar klaim asuransi yang udah jatuh tempo ke para nasabahnya. Saat itu, nilainya tuh mencapai 802 miliar rupiah. Nah, aku akan ngupas secara detail nih, gimana sih kronologis kasus asuransi Jiwasraya sampai akhirnya bisa gagal bayar ke nasabah. Semoga dengan memahami kasus ini, kita bisa jadi lebih cermat dalam memilih produk asuransi. Sebelum aku mulai pembahasannya, jangan lupa subscribe channel ini ya karena kami akan membagiin banyak ilmu seputar dunia keuangan, ekonomi, dan investasi. Sekarang kita balik lagi ke kasus Jiwasraya. Aku mau mulai pembahasannya dengan cerita ini. Gimana sih latar belakang perusahaan Jiwasraya sebelum skandal ini tuh terkuak ke publik? Asuransi Jiwasraya itu adalah perusahaan milik negara yang udah lama berdiri dan dikenal masyarakat selama puluhan tahun. Makanya gak heran nih, kalau banyak masyarakat yang mempercayakan asuransinya ke Jiwasraya. Ternyata, jauh sebelum skandal keuangan ini terkuak ke publik, kondisi keuangan Jiwasraya pernah bermasalah, tepatnya belasan tahun yang lalu di tahun 2006, ekuitas atau modal Jiwasraya tuh 3,29 triliun. Artinya nih, di tahun tersebut, Jiwasraya tuh punya beban atau kewajiban sebesar 3,29 triliun yang gak sanggup dipenuhi. Bahkan ketika seluruh aset perusahaannya tuh dilikuidasi di tahun berikutnya. Defisit ekuitas Jiwasraya tuh makin besar sampai 5,7 triliun di tahun 2008 dan 6,3 triliun di tahun 2009. Dari situ kita bisa ngeliat nih bahwa kondisi keuangan Jiwasraya yang kurang baik tuh bukan cuma sekarang doang. Produk ini tuh jadi salah satu produk unggulan dari Jiwasraya. Tapi tiba-tiba, di akhir tahun 2018 Jiwasraya tuh ngumumin kalau mereka nggak sanggup bayar kewajiban polis produk JS Saving Plan yang jatuh tempo. Nilainya tuh mencapai 802 miliar rupiah. Tentu aja nih, ini tuh sangat mengagetkan banyak pihak. Terutama para nasabah yang punya produk asuransi JS Saving Plan tersebut Jiwasraya, yang notabene dikenal sebagai perusahaan BUMN yang besar malah gagal buat memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata aset Jiwasraya saat itu cuma sebesar 23,26 triliun. Sementara, total kewajibannya sebesar 50,5 triliun artinya, ekuitas Jiwasraya negatif sebesar 27,24 triliun. Kewajiban Jiwasraya terhadap nasabah JS Saving Plan itu sendiri adalah sebesar 15,75 triliun. Sejarah terulang, ekuitas Jiwasraya negatif lagi. Hal ini jadi berita yang heboh banget di media selama 1,5 tahun terakhir. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya, masalahnya ada di mana sih? Kenapa Jiwasraya bisa gagal bayar polis asuransi? Dan kenapa ekuitasnya bisa sampai negatif lagi? Akar masalahnya ada di pengelolaan aset investasi Jiwasraya khususnya yang berkaitan dengan produk JS Saving Plan. Jadi gini, JS Saving Plan itu adalah produk asuransi jiwa dan investasi yang artinya, para nasabah bakal dapetin manfaat proteksi jiwa sekaligus keuntungan investasi. Jiwasraya kerjasama dengan banyak bank buat nawarin produk ini. Jadi pihak bank yang bekerja sama secara aktif nawarin produk JS Saving Plan ke nasabah-nasabah mereka. Produk ini sendiri mewajibin nasabah buat bayar premi sebesar 100 juta sampai 5 miliar rupiah di muka. Jadi bentuk pembayarannya kontan dalam jumlah besar, bukan iuran tiap bulan. Produk ini juga ngasih kepastian keuntungan investasi sebesar 9-13% per tahun. Para nasabah juga dijanjiin jaminan investasi yang pasti aman dan tanpa risiko. Karena seluruh risikonya akan dijamin dan ditanggung oleh PT Asuransi Jiwasraya. Imbal hasil sebesar 9-13% untuk kategori investasi fixed income itu tergolong sangat besar. Sebagai pembanding, biasanya keuntungan deposito atau obligasi itu ada di range 5-7% per tahun.
Gak heran kalau produk ini menarik minat para nasabah yang akhirnya berbondong-bondong membeli produk JS Saving Plan ini. Nah, setelah pihak Jiwasraya ngedapetin kucuran dana segar dalam jumlah yang sangat besar, mereka harus nyari cara untuk bisa menuhin kewajiban dan janjinya kepada nasabah. Yang pasti, mereka harus bisa memutar uang tersebut di sektor-sektor produktif supaya hasil perputaran uangnya bisa melampaui kewajiban Jiwasraya kepada nasabah. Misalnya, dibeliin obligasi perusahaan dengan rating yang baik, dibeliin reksadana indeks saham yang berisi saham-saham dengan pertumbuhan yang tinggi dan stabil, atau dibeliin saham-saham blue chip yang fondasi bisnisnya kokoh dan terbukti memberikan pertumbuhan harga saham yang konsisten. Kenyataannya justru sebaliknya, dana kelolaan para nasabah JS Saving Plan ini malah dialokasiin ke saham-saham perusahaan yang punya fluktuasi harga saham dan risiko investasi yang sangat tinggi. Kenapa Jiwasraya malah alokasiin uangnya ke saham-saham yang punya fluktuasi harga yang sangat tinggi? Apa sih untungnya buat mereka? Nah, sebetulnya kalau para trader saham mungkin udah bisa nebak nih bahwa ada indikasi hal itu dilakuin supaya pihak-pihak tertentu yang udah punya saham-saham perusahaan yang bersangkutan bisa ngejual sahamnya di harga yang tinggi. Sekarang kamu bayangin aja deh. Misalnya kamu adalah pihak yang punya saham-saham tersebut dalam jumlah banyak. Pastinya kamu pengen bisa ngejual saham itu di harga yang tinggi dong? Masalahnya, siapa yang mau beli saham perusahaan dengan market cap kecil dan belum punya banyak rekam jejak positif kayak gitu? Nah, pihak manajemen Jiwasraya ini disinyalir pakai dana kelolaan dari produk JS Saving Plan untuk membeli saham-saham tersebut di harga yang tinggi. Mekanismenya kurang lebih kayak gini. Sebelum terjadi transaksi saham, harga saham-saham tersebut dimanipulasi dulu oleh beberapa pihak yang punya modal besar, supaya seolah-olah harga sahamnya naik dan diminati oleh investor ketika harganya udah cukup tinggi. Jiwasraya beli saham-saham tersebut dengan harga yang tinggi dari para pihak yang berkepentingan untuk menjual saham tersebut. Akhirnya, ada banyak banget dana kelolaan yang nyangkut di saham-saham berisiko tinggi. Selain itu, Jiwasraya juga ngalokasiin investasi ke produk reksadana yang kurang baik. Bukannya milih manajer investasi dengan reputasi yang baik dan produk reksadana dengan portofolio investasi yang baik, Jiwasraya malah beli produk reksadana yang isi portofolio investasinya adalah saham-saham yang berisiko sangat tinggi. Saham dari perusahaan-perusahaan yang sahamnya dibeli oleh Jiwasraya baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui kepemilikan reksadana. Ada PT Eureka Prima Jakarta dengan kode LCGP, ada PT Prima Cakrawala Abadi dengan kode PAR, PT Pool Advista Finance dengan kode Pola, ada PT Trada Alam Minera dengan kode TREM, PT Graha Andra Sentra Propertindo dengan kode JGLE, dan PT Hansen International dengan kode MYRX. Harga saham tersebut kita bisa sama-sama lihat bahwa itu bukanlah tempat berinvestasi yang aman. Sebaliknya, itu adalah tempat berinvestasi dengan risiko yang sangat tinggi. Coba kamu bayangin deh, sepanjang tahun 2018, Jiwasraya investasiin dana sebesar 5,7 triliun ke saham. Dari jumlah itu, cuma 5% dana yang dialokasiin ke saham perusahaan-perusahaan dengan fondasi bisnis yang baik. Yang terdaftar pada indeks LQ45, sisa 95%-nya justru dialokasiin ke saham-saham dengan market cap kecil yang berisiko tinggi, yang sering disebut dengan istilah saham gorengan karena saham-saham dengan market cap kecil ini, pergerakan harga sahamnya sering dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu dengan modal besar untuk reksadana sendiri. Dari total investasi reksadana sebesar 14,9 triliun. Cuma 2% aja yang dialokasiin ke manajer investasi top tier atau terbaik di Indonesia. Nah, pengelolaan investasi yang gak baik ini akhirnya membuat Jiwasraya gak mampu membayar polis nasabahnya. Saat video ini dibuat, ada 6 terdakwa yang lagi ngejalanin proses persidangan. Mereka itu adalah pihak manajemen dari Jiwasraya dan beberapa direktur utama dari beberapa perusahaan terkait. Di sisi lain, ada ribuan nasabah yang masih harus menanti nasib pengembalian dana mereka yang jumlahnya triliunan rupiah. Dari skandal Jiwasraya ini, kita sebagai masyarakat bisa mengambil pembelajaran yang berharga. Khususnya tentang bagaimana kita mengalokasikan dana investasi kita, apalagi kalau ada investasi yang nawarin jaminan keuntungan yang tinggi dan diiming-imingi tanpa risiko sama sekali. Jiwasraya aja bisa sampai gagal mengelola keuangannya, berarti kita harus selalu cermat dalam mempercayakan uang kita kepada lembaga atau institusi manapun yang menawarkan produk investasi. Selalu cermati kualitas manajemennya dan rekam jejak perusahaannya. Pastiin institusi tersebut dikelola oleh manajemen yang jujur dan profesional. Pastiin juga apakah perusahaannya punya rekam jejak keuangan yang sehat atau enggak, dan apakah institusi tersebut pernah terlibat praktik non-etis dalam sejarah institusinya. Informasi-informasi itu bisa kamu dapetin asalkan kamu mengeluarkan usaha ekstra buat ngulik di internet.
Oke deh, segitu aja video yang mau aku sampein. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.